Oke guys, balik lagi. Jadi di video kali ini aku bakal bikin tutorial itu tentang pembuatan daftar isi dan halaman pada aplikasi Microsoft Word ya. Jadi di sini aku pengen ngasih sedikit tips nanti buat mungkin teman-teman semua yang masih kebingungan gimana sih caranya bikin daftar isi sama halaman itu biar sinkron dan bisa secara otomatis gitu gimana. Mungkin juga nanti video ini bisa membantu teman-teman yang lagi menulis naskah, entah itu skripsi, entah itu artikel, itu pastikan dia butuh pembuatan daftar isi atau bahkan nulis buku atau nulis apa yang membutuhkan fungsi daftar isi dan halaman, itu mungkin bisa membantu. Dan jadi nanti di sini itu daftar isinya itu bisa otomatis. Jadi nanti umpamanya kalian menambahkan suatu informasi ya, itu nanti kalian jadi yang halaman awalnya itu dia pindah ke bawah itu daftar isinya bisa kalian refresh dan itu halamannya keganti secara otomatis menyesuaikan gimana kalian letakkan penandanya. Nah, penandanya ini kalau di Word itu namanya adalah heading. Kita coba langsung aja ya. Oke. 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 Oke, jadi kita langsung masuk ke Word-nya. Jadi di sini ada contoh, ini cuma contoh aja ya teman-teman. Contoh suatu artikel. Nah ini kita di sini akan membuat daftar isinya. Kita cek dulu, ini belum ada daftar isi, belum ada halaman. Ya, biasanya daftar isi itu dia di halaman sebelum bab 1 kayak gitu kan. Sebelum ini lah. Berarti nanti kita letakkan di sini. Ini kita cek. Ini kita buat dulu daftar isi. Oke, ini biarin kayak gini dulu nggak apa-apa. Nanti diedit di akhir. Nah di sini yang paling penting kita akan memanfaatkan feature ini heading. Heading. Mungkin sebagian ya, sebagian orang belum mengetahui fungsinya. Mungkin kalau yang udah tahu ya sekedar informasi tambahan. Kalau yang belum tahu ini buat kalian semoga berguna. Jadi di sini yang pertama adalah kita harus menandai. Jadi di sini kan heading kan ada banyak ya, ada heading 1, ada heading 2. Nanti kalau kita mengaktifkan fungsi ini dia akan keluar lagi di sini. Heading 3, heading 4, heading dan seterusnya. Nah, kita akan menandai subbagian judul-judulnya. Contohnya di sini, nanti kan sama halaman persetujuan halaman judul ya. Di sini kita buat dulu di sini nggak apa-apa. Kalau nggak kalian bisa langsung mulai dari yang di sini. Tapi di sini aku pengen nunjukin aja. Ini contohnya aku kasih kasih kayak gini. Halaman judul. Nah, ini kita blok terus kita kasih format heading 1. Dia akan formatnya mesti berantakan ngikutin formatnya heading. Nah, ini kita format dulu teman-teman. Sesuai dengan format penulisan kita. Ini Times New Roman, bold, fontnya 12, center, dan spasinya di sini bisa kita. Nah, kalau aku jarang pakai ini sih. Aku lebih senang biar dia sama semua, spasinya 2. Nah, ini kita udah masuk ke sini, udah kita format. Sebenarnya kalau caranya itu kayak gitu terus nanti maaf ya teman-teman agak batuk. Nah di sini sebenarnya ini kan subjudul yang kedua ini halaman tujuan ini di sini terus nanti kita heading 1 kayak gini. Tapi nanti formatnya dia akan berantakan lagi. Maksudnya kita harus ngatur lagi. Nah ini ada cara yang lebih cepat teman-teman. Itu kita memanfaatkan feature yang namanya format painter. Caranya itu kita blok dulu yang udah kita format tadi atau kita klik gini aja nggak apa-apa tapi biar enak kita blok. Kita klik format painter terus kita cari subjudul yang mau kita samakan formatnya. Nah ini kan dalam tujuan dia masih di heading 1 ya, ini kita blok terus kita lepas. Nah ini otomatis dia formatnya sama.
kita nggak perlu ngatur lagi. Untuk selanjutnya ini format painter, kita cari lagi di abstrak. Pokoknya yang heading 1 itu biasanya itu buat subbab yang besar kayak ini. Ini kita format painter, terus bab 1 pendahuluan. Nah, format painter kayak gini. Kemudian di sini bab 2, terus tadi belum di anu ya, format painter ya, maaf lupa. Ini bab 2 udah, ini format painter, terus nyari bab 3. Pokoknya yang besar-besar nih bab 3. Kita format painter, bawahnya masih ada nggak ya, lupa. Cari, ini masih ada jadwal. Ini format painter, daftar pustaka, format painter. Nah, oke. Nah, ini udah semua sampai bawah ya, udah sampai daftar pustaka. Ini kita udah format heading 1. Kita kembali ke awal lagi, pakai control home. Ini CTRL home itu bisa bikin langsung balik ke atas lagi. Setelah itu kita manfaatkan heading yang kedua. Heading yang kedua itu biasanya, ini biasanya ya, tapi tergantung penulisannya. Itu untuk yang seperti ini, yang dia ada poin di bawah bab. Nah kan kayak gini, nanti itu formatnya pasti ketulisnya di heading 1 dulu, halaman berapa, terus nanti di bawahnya ada poin kayak gitu, halaman berapa, poin, halaman berapa, poin di dalam poin. Nah itu nanti masuk heading selanjutnya. Di sini kita langsung aja pakai yang heading 2. Ini kita blok lagi, kita pakai heading 2. Nah ini kan formatnya mesti langsung berantakan. Ini kita benerin dulu, karena kita benerin di awal ini buat nanti ke belakangnya. Bold, terus tadi ada numberingnya ya, besar, warnanya juga di sini, dan spasinya 2 spasi, terus kita center. Nah ini teman-teman, kadang itu kalian mikir kalau udah center ini di center ya, tapi kalau rulesnya ini startnya dari sini, ini dia agak serongan ke kanan. Kalau aku biasanya aku geser rulesnya ini biar dia benar-benar center di antara sini sampai sini. Nah gitu. Terus kita mulai langkah seperti yang tadi, menggunakan format painter. Format painter kita cari yang B-nya ini, rumusan masalah B. Format painter lagi, keaslian C. Format painter lagi, manfaat D. Format painter lagi, tujuan. Udah. Nah kalau ganti bab itu kalian harus ngeset baru. Sebenarnya bisa, ini kalian blok gini, terus kalian umpamanya tadi nerusin yang tadi ya, ini umpamanya format painter, terus kalian blok di sini. Sebenarnya dia bisa pakai heading 2, tapi nanti numberingnya dia ikut yang atas. Daripada nanti bingung, mending kita bikin format baru. Nah kayak gini. Jadi kita blok dulu, sama seperti tadi, dia pakai heading 2. Heading 2, terus kita atur formatnya lagi. Jadi setiap kalau yang mulai heading 2 atau seterusnya itu, kalau kita mau itu kita ganti bab yang tadi heading 1, kita harus atur lagi formatnya biar nanti nggak bingung. Lebih lagi bingungnya itu masa di numberingnya, nanti dia akan terusin yang atas soalnya. Oke, hitam,
spasinya 2. Oke, nah kalau udah ini mulai lagi format painter. Nah, terus B nya mana? Nah, ini landasan teorinya B, format painter, konsep C, format painter, tesis D, format painter. Oh, udah ganti bab ya. Udah ganti bab. Terus ini mulai lagi di sini desain penelitian. Ini masih heading 2 ya, karena dia masih subbab yang pertama. Ini masih subbab yang pertama. Masih pakai yang besar ya. Kayak gini. Ini geser. Oke, kita format painter, desain, terus kita copy sini. Format painter, variable, format painter, prosedur. Pokoknya nyari yang dia format painter lagi belum kayak prosedur udah nggak ada ya di bab 3 ya. Masih data. Oke, udah masih data udah kayaknya. Oke. Terus habis heading 2 kita balik lagi ke awal. Itu kita heading 3. Heading 3 ini untuk subbab yang kedua. Ini kan subbab yang pertama pakai absar, ini pakai heading 2. Terus kita ke subbab yang kedua. Subbab kedua itu contohnya ini, dia telah pustaka. Ini sub heading 2. Nah, subbab yang ketiga ini slide yang ada angkanya 1 itu. Ini kita kasih heading 3. Jadi biar urut. Di sini kita atur lagi formatnya sesuai yang tadi biasa. Ini tadi angka ya 1 2. Oke. Terus ini geser. Oke. Nah, ini kita format painter. Ini format painter. Ini format painter. Kalian udah terbiasa ngatur kayak gini cepat kok. Buat halamannya cepat. Ini pokoknya yang ada subbab-subbab angkanya. Ini kayaknya ini terakhir deh. Oke, itu terakhir. Terus kita masuk ke bab selanjutnya. Ini enggak. Nah, ini prosedur ini kan dia punya subbab. Kita pakai heading 3. Ini numbering 1. Salah ya. Jangan, kita harus bikin awal. Ini sesuai format kalian aja. Ini sini aku cuma ngasih contoh sesuai formatku ya. Ini terus
di sini kelompok ya. Oke, pointer. Nah, udah. Berarti sampai 8 ya. Terus tadi di bab 2 aku nggak lihat ada subbab lagi ya. Ini langsung yang subbab terakhir yang A kecil di sini. Di sini kita kasih heading 4 ya. Heading 4 karena dia subbab lagi. Di sini kita sesuaikan formatnya lagi. Di sini tadi dia pakai A kecil, habis angka A kecil. Kok ada hitamnya? Oke. Oh, ini belum. Remove. Oke. Ini terus di format printer. Format printer. Pokoknya yang dia punya angka kecil, apa namanya, subbab yang abjad kecil. Oke, udah. Nah, ini yang paling penting. Ini kalian harus perhatikan. Oh, belum. Ini kita habis ini kita harus bikin halaman dulu. Nah, sebelum kita kasih halaman di sini, biasanya kan untuk halaman judul terus halaman awal-awal sebelum bab itu kan dia apa namanya? Dia pakai halamannya Romawi ya, teman-teman ya. Biasanya. Tapi ini tergantung juga. Ini kalau dia pakai Romawi kayak gini cara. Kita bikin halaman dulu yang biasa, yang standar. Nah, kita pakai footer ya kan. Klik 2 kali di bawahnya buat buka footer. Nah, di sini terus di sini kita kasih dia page number, kemudian ini standar lah, ini di sini di bawah halamannya. Oh, kita lihat formatnya dulu, format number, kita pilih yang Romawi. Terus kalau startnya ada, di sini bisa maunya start angka 2 atau 3 atau seterusnya. Kalau kita continuous ini biasanya dari awal. Kalau ini dari awal 1 ya udah kita 1 berarti. Nah, oke, kemudian ini kita kasih di tengah. Oke. Nah, jangan lupa teman-teman, biasanya orang itu teliti. Di sini fontnya akan berbeda ya. Jadi kita blok dulu, jangan lupa di blok biar ke bawahnya ikut. Ini kita format dulu. Nah, samakan dengan format yang lain karena biasanya di itu tuh dia ada ketentuan format. Oke, udah. Nah, balik. Di sini kan ada halamannya I, terus di sini 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Ini 5. Nah, sedangkan ini biasanya itu di bab, mulai bab itu dia halamannya butuh yang angka. Itu gimana caranya? Kalau kalian edit langsung di sini kayak gini, ini ganti 1, itu ke atas mesti keganti semua. Jadi caranya kita harus gunakan feature namanya apa ya, lupa lah namanya, break. Nah, di sini nanti kita gunakan ini. Nah, kita break itu mulai dari sini ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini habis ini bab 1. Dan jangan ngebreak itu di bawahnya sini. Kalau bisa kalian enter dulu. Nah, di sini ini lihat ya, ini di halaman 3, ini habis ini daftar isi, kita break. Terus kita pilih net spec. Nah, otomatis dia bab satunya akan turun. Nah, gini. Di sini daftar isi ya teman-teman ya. Jadi nggak usah habis bikin daftar isi nggak usah di enter dulu. Nanti kita juga akan break. Gitu. Nah, ini kita edit yang di sini. Di sini kan dia masih nerusin, ya kan? Kita edit di sini. Nah, ini kalau kalian hapus langsung, mana kalian blok gini terus kalian delete, itu otomatis ke atasnya itu akan ke delete semua.
Biar nggak ke delete, caranya ini. Di sini ada link to previous, kalian matiin dulu, ya kan. Terus ini halamannya di blok, terus di delete. Ini otomatis yang ke bawah bakal hilang, tapi yang di atasnya Nextpedia bakal masih ada. Ini. Oke, kemudian di sini kayak aku mau bikin halamannya di atas saja. Biasanya di bawah. Nah, ini juga kalau kalian bikin halaman di header, kan header putar kan di atas. Nah, itu ini kita buka dulu, kita klik 2 kali yang di headernya. Nah, ini jangan lupa ini dimatiin, teman-teman. Pokoknya link to previous ini dimatiin biar atasnya halaman sebelumnya ini nggak ada halaman lagi. Maksudnya kalau kalian hidupin, kalau kalian setting di sini itu di sini dia tampil lagi. Makanya kita matiin ini. Terus kita format biasa aja. Di format, dilihat dulu di sini. Ini saya mau ngasih angka 1 2 3. Ini nggak usah. Kemudian di OK. Kemudian di sini saya pingin di top di kanan ya. Oh, sorry. Kita start page-nya harus diisi 1. Di sini kalau continuous tulisan atasnya kita pilih di sini 1. Kita pilih OK. Kemudian kita masukin 1. OK. Kemudian jangan lupa lagi teman-teman, ini di set dulu. Nah, gini. 1. Jadi di sini Romawi, di sini angka. Ini ke bawah bakal pakai angka. 2, 3, 4 dan seterusnya ya teman-teman ya. Nah, ini selanjutnya ini langkah yang paling penting, yaitu kita ini ke bawah udah ada daftar halamannya ya. Nah, ini ke bawah udah ada halamannya 6, 7, 8, 9 sampai habis ini ada halamannya. Nih, 33. Nah, di sini kita bikin daftar isinya ini gampang banget, teman-teman. Ini tinggal kalian klik di sini di bawah atau kalian enter gini ya nggak apa-apa. Nah, bedanya kalau kalian tadi enter, ini kalau di enter di sini nggak ngaruh karena dia ke break page-nya. Jadi di sini kita letaknya di bawah daftar isi ya. Nah, ini langkahnya adalah perhatiin baik-baik ya. Itu klik di sini ada reference, kemudian kita pilih tabel of content. Terus ini bisa milih ya mau yang mana, tapi aku nyoba aja yang paling atas. Oke, jadi nah kan ini kalau ini apa namanya, kalau aku tinggal tulisan kontennya ini dihapus, udah selesai. Nah ini, atau kalian kan ini masih berantakan ya, kalau mau nggak berantakan ini tinggal di blok sampai daftar pustaka, terus ini di setting sendiri. Ini terus ya setting standar lah. Ini oke, langsung otomatis teman-teman. 1 2 3 4 1 2. Nah, ini aku mau kasih info ke kalian. Ini kan fontnya beda ya. Ini bisa kalian bold atau anu sendiri. Pokoknya di blok, tinggal di blok terus di anu sesuaikan. Nah, ini. Nah, ini teman-teman semua, kalau ini dia pindah, contohnya gini, contohnya. Ini aku kasih di sini ada tulisan contoh. Nah, contoh ya, ada contoh. Terus saya enter sampai bab 1-nya itu pindah ke halaman 2. Ya. Nah,
Ya, bab 1 di halaman 2 ya. Nah, ini di halaman 1 ada contoh. Nah, ini kalian nggak usah nyeting banyak-banyak lagi. Kalian cukup gini-gini. Update tab. Di sini kalian klik di halamannya, kalian terus update table. Nah, ini ada dua pilihan. Kalau kalian bikin heading lagi, maksudnya kalian insert heading lagi, kalian harus update entry table. Tapi kalian cuma edit angka halamannya aja, cukup update page number only. Kalau ini kalian nggak akan rusak format, tapi kalau yang ini kalian akan rusak formatnya halaman ini, daftar isi ini, jadi kalian harus format dari ulang. Nah, ini kan contoh update page number only ya. Tadi kan di sini bab satunya di halaman 1 ya. Kita coba. Oke. Nah, di sini dia udah ganti ke halaman 2 dan pokoknya ke bawah ini ganti semua, teman-teman. Ini lihat ya, 2 ya. 2 Aku undo, dia 1. W2 2. Nah, kayak gitu. Jadi ini otomatis, teman-teman. Enak. Jadi kalian nggak usah pusing lagi mikirin, ini halaman berapa yang ngaturnya bagaimana. Ini Microsoft Word ini udah pintar dan dia udah mikirin fitur itu. Mungkin yang kalian belum tahu, ini sebagai informasi ya. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih udah mampir melihat sedikit informasi dari aku. Semoga ini membantu. Terima kasih semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.